Hai guys, perkenalkan, aku Dian Lastiana. Aku mahasiswa semester 1 STKIP PGRI Ponorogo, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke guys, di sini aku mau mereview buku yang menurut aku menarik banget. Kira-kira apa ya bukunya? Simak terus video ini ya. Nah, buku yang aku review kali ini adalah sebuah naskah drama yang berjudul Nyanyian Kardus karya Puntung C.M. Pujati yang telah dibukukan dan pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Interlude pada tahun 2017 di Yogyakarta. Buku ini ber-ISBN 978 602 6250 438. Buku ini menurut aku cocok dibaca oleh usia 15 tahun ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut aku pada usia segitu sudah bisa diajak berpikir tentang permasalahan yang ada di buku ini. Buku ini berkisah tentang seorang simbah atau nenek dari cucunya yang biasa disebut dengan Tole. Nah, simbah menggantungkan segala harapannya terhadap Tole. Simbah berharap Tole bisa menjadi orang yang kaya tanpa tahu lelahnya bekerja siang dan malam. Ya memang hal itu mustahil terjadi. Tetapi setiap pagi simbah mengajari Tole untuk berteriak-teriak, berhalusinasi. Seakan-akan itu di saku kanan kirinya itu penuh dengan uang yang tiada habisnya dan bisa digunakan untuk makan makanan enak, jalan-jalan dan juga lainnya. Nah, untungnya ada tetangga rumah kardusnya yang bernama Paiman yang selalu mengingatkan mereka. Tetapi Simbah tidak pernah menghiraukan nasihat dari Paiman karena Simbah hanya beranggapan bahwa Paiman hanya iri pada mereka. Dan suatu saat ketika Tole sudah kaya, Paiman hanya akan merebut segala harta yang dimiliki oleh Tole. Hari demi hari berlalu begitu saja dan Simbah masih tetap sama seperti itu. Sampai pada suatu hari, ada seorang warga yang dianggap sakti di perkampungan itu yang bernama Pak Nrimo. Melihat kondisi Simbah yang gila dengan harta, Pak Nrimo ingin memanfaatkan Simbah. Namun, untungnya Paiman lagi dan lagi menyelamatkan Simbah dari segala tipu daya Pak Nrimo. Sampai suatu hari, ada mantan kekasih Paiman yang bernama Marni yang berhasil menyadarkan Tole. Dengan Paiman sebagai contohnya, Tole sadar bahwa dia harus bekerja dan berusaha lebih keras lagi. Semenjak saat itu, tanpa memberitahu simbahnya, Tole pergi pagi dan pulang ketika hendak malam. Dan suatu ketika, Simbah mengetahui bahwa Tole sudah bekerja. Tetapi Simbah tidak percaya akan hal itu. Simbah masih beranggapan bahwa uang yang dihasilkan oleh Tole bukanlah hasil kerja keras dari Tole, melainkan hasil dari Tole menjadi juragan. Simbah tidak bisa menerima keadaan bahwa Tole sudah bekerja. Nah, hal itu menyebabkan Simbah terkena gangguan jiwa. Siapapun yang lewat di depan gubuk kardusnya, pasti ia ajak mampir. Simbah tawari hidangan, dia juga pamer rumahnya yang mewah dan juga mobilnya yang banyak. Padahal, hidangan yang ia hidangkan pada saat itu tidak ada wujudnya. Itu hanyalah berupa halusinasi yang diwujudkan oleh Simbah. Nah, rumah yang ia sebut dengan gedung itu juga hanyalah sebuah gubuk dari kardus. Dan mobilnya yang ia sebutkan tadi hanyalah berupa kotak sabun. Sampai suatu hari, perkampungan kardus itu akan digusur. Simbah yang mengetahui akan hal itu tidak bisa menerimanya. Nah, di situ terjadilah adu mulut antara Simbah dan juga Satpam. Namun, Tole dan Simbah tidak bisa berbuat apa-apa. Simbah hanya bisa berteriak-teriak dan juga berlarian meminta tolong. Nah, menurut aku ada beberapa bagian yang menjadi kekurangan dari buku ini. Yang pertama itu di bagian covernya ini. Pertama kali aku melihat covernya ini, aku merasa kesal gitu. Wajahnya kenapa seperti ini yang aku pertanyakan gitu, kayak seolah-olah tuh menyepelekan gitu. Terus ada juga beberapa bagian yang menurut aku menjadi kekurangan dari buku ini. Contohnya saja ini. Ada beberapa kalimat yang hilang. Nah, hal ini tuh menyebabkan kayak pembaca kesulitan untuk membaca keseluruhan dari buku ini gitu. Terus
Terus ada juga beberapa bagian yang sulit untuk dipahami, sehingga aku sendiri dalam membaca buku ini tuh harus membaca beberapa kali agar aku bisa paham isinya gitu. Tapi di sisi lain ada banyak sekali kelebihan yang ada di buku ini. Misalnya saja dari segi cerita. Cerita yang disuguhkan dalam naskah drama ini tuh sangat menarik. Menurut aku belum banyak sih yang mengangkat tema yang ada di buku ini gitu. Terus ada juga dari sisi nilai-nilai yang disampaikan oleh penulis. Nilai-nilai yang disampaikan itu kayak bisa kita jadikan sebagai cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari cerita yang disuguhkan dalam naskah drama ini, banyak sekali pesan yang bisa kita ambil. Salah satu di antaranya adalah ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha dan bekerja keras terlebih dahulu. Kita boleh bermimpi setinggi langit, itu boleh, tetapi kita juga harus tahu realita yang ada gitu. Jangan sampai ekspektasi yang kita bangun itu tidak sesuai dengan realita yang ada, sehingga pada akhirnya kita akan merasa kecewa terhadap diri kita sendiri. Dalam cerita ini, Simbah terlalu banyak menelan pil pahit, sehingga berdampak pada kondisi psikologi Simbah. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena Simbah tidak merasa puas gitu. Sebenarnya hal-hal kecil saja sudah bisa membuat kita bahagia. Nah, dengan demikian kita harus pandai-pandai bersyukur. Nilai lainnya yang tidak kalah penting yang ada dalam buku ini adalah kita sebagai generasi muda harus saling menghormati terhadap generasi yang lebih tua. Nah, dengan demikian kita akan senantiasa hidup dengan damai. Nah, setelah membaca buku ini, aku menjadi tersadar bahwa sebenarnya di dunia ini itu tidak ada yang instan. Apapun yang kita inginkan itu semua itu butuh proses dan juga perjalanan yang panjang. Jadi, kita harus senantiasa bekerja dan berusaha lebih keras lagi. Nah, itu dia guys, sedikit review aku tentang buku Nyanyian Kardus ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada saran dan kritik bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.